Maka kalau kita kaitkan nanti dengan urusan pemimpin, jika kita berhasil memilih seorang pemimpin yang adil, maka pasti kita punya saham di situ. Setiap kali pemimpin itu berbuat kebajikan, kita akan memperoleh pahala karena kita ikut mengantarkan dia menjadi pemimpin. Bayangkan kalau yang dipilih itu ternyata adalah pemimpin yang zalim. Maka setiap kali si pemimpin itu berbuat kezaliman terhadap rakyatnya, yang memilih dia harus ikut menanggung dosa karena dia juga yang telah mengantarkan orang tersebut menjadi pemimpin yang zalim. Urusan pilih memilih bukan urusan yang sederhana. Ini akan berat sekali untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu berpikirlah sekian kali untuk menentukan pilihan. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau memang tidak ada pilihan? Tidak ada yang taat pada Allah dan Rasul. Tidak ada yang ideal. Ya ibarat orang mau sholat, 5 orang mau sholat, tidak ada satupun yang bacaannya itu baik. Lalu haruskah mereka bubar tidak jadi sholat berjamaah? Kan tidak seperti itu. Ya tetap saja harus kita pilih salah satu orang untuk menjadi imam. Paling tidak di antara yang tidak baik itu, yang agak baik sedikit lah. Menjadi imam. Untuk yang mengimami yang lebih tidak baik lagi dari dia. Saat sudah tidak ada lagi yang ideal menurut Islam, yang ini tidak baik, dan yang satu lagi jauh lebih tidak baik, maka wajib kita memilih yang tidak baik itu. Demi agar yang sangat tidak baik itu jangan sampai terpilih. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah pada kita, agar kita tidak salah dalam memilih, sehingga kita tidak harus menanggung resiko kezaliman dari orang yang kita pilih.